Jadi ada orang yang juga berprinsip bahwa ngapain buat resolusi, kan hidup seperti air mengalir, let the flow. Toh apa yang akan terjadi ya terjadilah. Hai guys, hai Oma, Bapak Mama, adik kakak-kakak semuanya. Salam sehat selalu. Jumpa lagi bersama saya Agnes Cooper, mencoba mencari makna di setiap peristiwa. Ya, jadi peristiwa apa yang akan kita kupas kali ini? Jadi dalam memasuki tahun baru, ya, di media sosial banyak sekali sahabat Cooper yang memposting tentang resolusi. Ya, jadi saya membaca ada sahabat Cooper yang di Jepang. Jadi dia merantau ya. Dia bersama temannya itu membuat resolusi 5 tahun, bayangkan. Dan menariknya di sini adalah dalam postingannya itu dia menuliskan bahwa dia membuat resolusi bersama temannya. Jadi mereka punya resolusi masing-masing. Terus mereka membuat dan mereka saling sharing, saling bercerita. Dan setelah itu mereka yang berbeda keyakinan ini, berbeda imannya maksudnya, ini saling mendoakan resolusi satu dan lainnya. Jadi kisahnya ini sangat menyentuh sekali karena resolusi dibuat bersama, jadi ada saling support, saling mendukung, dan kemudian mereka saling mendoakan. Jadi artinya setelah membuat harapan, impian mereka itu, mereka menyerahkan kepada semesta, pada Tuhan Yang Maha Esa untuk diwujud nyatakan. Tentunya juga dengan usaha mereka ya. Oke, jadi membaca postingannya itu membuat saya ingin mengangkat tentang resolusi SMART di awal tahun. Oke. Jadi ada orang yang juga berprinsip bahwa ngapain buat resolusi, kan hidup seperti air mengalir, let the flow. Toh apa yang akan terjadi ya terjadilah. Atau ada juga yang pernah membuat resolusi tetapi gagal, tetapi ya jatuh di tempat yang sama. Apa yang diharapkan tidak terwujud. Ada juga sahabat Cooper yang ingin membuat resolusi tetapi dia bingung mulai dari mana. Tetapi kali ini saya mencoba menggunakan SMART. Jadi ada metode SMART yang dapat kita buat untuk membantu resolusi kita atau menggapai tujuan-tujuan goals-nya kita di tahun yang akan datang. Jadi metode SMART ini sangat terkenal. Jadi dia memiliki 5 elemen dari singkatannya SMART. Jadi SMART itu yang pertama adalah spesifik. Nah, spesifik di sini adalah kita membuat resolusi yang spesifik, yang fokus, yang detail. Maksudnya kita mau hidup bahagia di tahun 2021 misalnya. Nah, hidup bahagia yang seperti apa? Jadi bahagianya tuh harus spesifik. Nah, bahagianya kita masing-masing kan berbeda. Misalnya, saya ingin hidup bahagia, tapi yang spesifiknya seperti apa? Nah, spesifiknya bisa juga contohnya, misalnya saya mau bahagia bisa lebih produktif. Produktif yang seperti apa? Misalnya bisa menjadi penulis, ya, penulis terkenal, penulis yang memberi banyak manfaat lah, ya. Jadi spesifik. Saya mau bahagianya seperti apa? Bahagia yang bisa produktif. Oke, produktifnya seperti apa? Misalnya produktif dalam menulis. Oke, berarti di tahun 2021 ini spesifik. S yang pertama dari SMART itu adalah saya ingin menjadi seorang penulis. Oke. Nah, kemudian kita bedah lagi ke elemen berikutnya. Setelah spesifik, kita harus measurable, maksudnya bisa diukur. Jadi saya ingin menjadi penulis. Nah, berhasil atau tidaknya diukur dari saya bisa mengeluarkan membuat tulisan. Ya,
masa mau jadi penulis terus tidak membuat tulisan, cuma menghayal. Dan resolusi tersebut harus bisa diukur, harus ada indikator atau alat ukurnya. Oke, yang ketiga itu adalah achievable. Nah, achievable itu bisa diterima atau masuk akal resolusinya. Jadi spesifik tadi pengen jadi penulis, measurable-nya, alat ukurnya ya harus menghasilkan tulisan. Kemudian achievable-nya target yang masuk akal, ya mungkin dari tulisan itu dipersempit lagi, 1 minggu 1 tulisan, contohnya 1 minggu 1 tulisan, atau ya dibuat target secara pribadi yang masuk akal sesuai dengan kapasitasnya. Ya, jadi tadi sudah spesifik, measurable, achievement, kemudian yang keempat smart, R, itu adalah relevan. Jadi ya dalam membuat resolusi harus relevan juga dengan kemampuan diri. Contohnya mau jadi penulis, mau menghasilkan karya, alat ukurnya hasilkan karyanya terbit 1 minggu mungkin 1 kali membuat tulisannya. Kemudian yang relevan, misalnya dia 1 minggu 1 tulisan, tapi masuk akal dengan waktunya, dia bisa mengelola waktunya dengan baik atau tidak, atau dia harus berpikir kembali, mengevaluasi waktu saya banyak digunakan untuk bla 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 bla, dan resolusi yang ini relevan atau tidak dengan yang akan saya targetkan nanti. Nah, dan yang kelima itu adalah time bound. Jadi ya harus ada waktunya juga. Jadi kalau bisa didetailkan, dibuat to-do list tiap hari, tiap minggu atau tiap bulan, sehingga bisa tahu target atau resolusinya ini sudah sampai mana. Bisa mengawasinya karena ada batas waktu yang kita tentukan sendiri. Nah, jadi smart tadi harus spesifik, harus ada alat ukurnya atau indikatornya yang kita buat juga. Kemudian harus dapat dicapai dengan masuk akal sesuai target. Jadi harus masuk akal sesuai dengan target yang kita buat. Kemudian ada relevan, maksudnya kemampuan diri saya, harapan ini bisa dicapai dengan cara yang relevan, atau ada cara-cara lain yang bisa kita masukkan untuk opsi berikutnya, ya. Kemudian ada time out, jadi ada batas waktunya juga, ada waktu. Dan setelah kita menulis resolusi dalam bentuk metode SMART ini, nah langkah selanjutnya adalah melakukannya. Karena apalah arti sebuah resolusi yang ada di kertas, di handphone, bila tidak dicoba dilakukan, ya. Setelah kita mencoba melakukannya, juga harus ada konsistensi. Ya, tidak mudah, tetapi banyak juga yang berhasil. Jadi ya kita jangan dulu putus asa, dan bila gagal kita bisa mencoba lagi karena ada 365 hari yang memberi peluang kita untuk menggapai resolusi yang telah kita buat ini. Nah, selanjutnya adalah dengan menulis resolusi dalam bentuk SMART metode ini, kita juga bisa mengetahui bahwa ternyata kita sudah keluar jalur nih, atau ternyata kita masih di jalur yang baik, yang sesuai dengan goal kita. Jadi ya itu resolusi SMART, menggunakan metode SMART untuk mencapai harapan yang bagus, yang indah, yang baik, yang cemerlang di tahun 2021. Oke, semoga bermanfaat dan banyak yang berhasil menggunakan metode ini. Metode ini bukan metode kaleng-kaleng. Oke, itu resolusi SMART dari saya. Saya sudah membuatnya. Bagaimana sahabat Cooper, sudah membuat resolusi di tahun baru ini? Ya,
Apapun itu, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa bisa dukung saya untuk tetap semangat membuat video-video yang bermanfaat dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Oke, kita jumpa lagi di tahun yang baru dengan harapan hidup yang lebih baik. Saya Agnes Cooper dan have a nice day. Bye-bye.